Matahari mulai merangkak naik di langit kota Kediri, Jawa Timur. Udara pagi masih terasa segar, namun suara klakson kendaraan dan deru motor sudah mulai mengisi jalan raya. Di pinggir Jalan Doho, salah satu jalan utama kota ini, aktivitas masyarakat berlangsung seperti biasa. Warung-warung kecil mulai dibuka, pedagang asongan berlalu lalang, dan para pekerja bergegas menuju tempat mereka mencari nafkah. Di antara keramaian itu, ada seorang pria parubaya yang tampak sibuk menata kotak-kotak nasi di atas meja plastik sederhana. Namanya Serma Rudi Santoso, seorang anggota TNI Angkatan Darat dari Kesatuan Batalion Infanteri di Surabaya. Saat ini, dia sedang menikmati masa cuti panjang setelah bertugas selama beberapa bulan di perbatasan Papua. Meski pangkatnya sebagai sersan mayor cukup tinggi di kesatuannya, Rudi tetaplah orang yang rendah hati. Dia tidak pernah malu membantu keluarganya, termasuk menjual nasi kotak warisan ibunya di pinggir jalan. "Mas, pesenan 5 bungkus buat kantor," teriak Bu Siti, salah satu pelanggan tetapnya, dari kejauhan. "Iya Bu, sebentar," jawab Rudi ramah sambil tersenyum. Dia cepat-cepat membungkus nasi kotak yang diminta, lalu menyodorkannya kepada pembeli dengan senyum hangat. "Terima kasih ya Bu, kalau kurang enak bilang aja nanti Kak." Sementara itu, di ujung jalan yang sama, sebuah mobil patroli polisi terlihat melintas. Di dalamnya duduk 2 orang polisi, salah satunya adalah Bribka Andi Wijaya. Seorang polisi lalu lintas yang terkenal keras dan tegas, kadang terlalu keras. Usianya baru 35 tahun, tapi sikapnya seringkali membuat warga sekitar merasa takut atau bahkan kesal. Hari itu, Bribka Andi mendapat tugas untuk melakukan razia rutin di sepanjang Jalan Doho. Dengan semangat penuh, dia bersiap untuk menertibkan pengguna jalan yang melanggar aturan. Baginya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk melanggar hukum, apalagi jika itu berkaitan dengan keselamatan umum. Namun, hari itu akan menjadi hari yang tidak biasa, baik bagi Rudi maupun Andi. Rudi, yang sedang sibuk melayani pelanggan, tiba-tiba harus meninggalkan warungnya sejenak untuk mengantarkan pesanan ke sebuah toko bangunan di ujung jalan. Dia mengendarai sepeda motornya yang sederhana, tanpa helm karena terburu-buru. Di sisi lain, mata tajam Bribka Andi langsung tertuju pada sosok pria itu saat melihatnya melintas di depan mobil patroli. "Woi, berhenti!" teriak Andi dari dalam mobil sambil menyalakan lampu rotator biru. Rudi, yang tidak menyadari dirinya sedang diincar, hanya melanjutkan perjalanan dengan santai. Dia tidak tahu bahwa detik-detik berikutnya akan menjadi awal dari konflik yang tak terduga. Suara klakson mobil patroli polisi semakin mendekat. Motor tua yang dikendarai Serma Rudi akhirnya berhenti di tepi jalan setelah Bribka Andi memberi isyarat keras. Rudi mengernyit heran. Dia tidak tahu apa yang salah. Lagi pula, dia hanya ingin cepat mengantarkan pesanan nasi kotak ke toko bangunan itu. "Bapak tahu kenapa saya hentikan?" tanya Bribka Andi dengan nada tajam sambil turun dari mobil patroli. Dia langsung berdiri di depan motor Rudi, menatapnya dengan sorot mata dingin. Rudi melepas sandal jepitnya dan menaruhnya di pijakan motor sebelum menjawab dengan sopan, "Maaf Pak Polisi, ada apa ya? Saya sedang buru-buru mengantar pesanan." "Buru-buru bukan alasan untuk melanggar aturan," potong Andi dengan suara lebih keras. Dia menunjuk kepala Rudi yang tak terlindungi helm. "Ini jalan raya, Bapak pikir bisa seenaknya berkendara tanpa helm? Apa Bapak tidak tahu bahayanya?" Warga yang melintas mulai memperhatikan insiden ini. Beberapa orang berhenti sejenak, penasaran dengan apa yang terjadi. Salah satu ibu-ibu yang sering membeli nasi kotak dari Rudi bahkan berbisik kepada tetangganya, "Loh, kok Mas Rudi ditilang? Dia kan cuma mau antar pesanan." Rudi mencoba menjelaskan dengan tenang, meski ada sedikit rasa tidak nyaman di dadanya. "Pak Polisi, mohon maaf. Tadi saya buru-buru karena ada pesanan penting. Helm saya ketinggalan di warung. Saya janji lain kali lebih hati-hati." Namun, penjelasan itu tidak cukup bagi Bribka Andi. Sikap arogannya semakin terlihat saat dia meraih buku tilang dari sakunya. "Janji-janji lagi, setiap pelanggar bilang begitu,"
Kalau semua orang pakai alasan buru-buru, lalu apa gunanya aturan? Saya tilang Bapak. Ketegangan mulai terasa. Rudy masih berusaha bersabar. Meskipun nada bicara Andi semakin menyudutkannya. Di sisi lain, warga sekitar mulai bergumam tak puas. Mereka tahu bahwa Rudy adalah orang baik yang selama ini dikenal rendah hati dan rajin membantu keluarganya. Pak Polisi, lanjut Rudy. Suaranya tetap lembut, namun lebih tegas. Saya benar-benar minta maaf. Jika Bapak ingin memberi peringatan, saya terima. Tapi kalau boleh tahu, apakah tilang ini memang satu-satunya solusi? Andi tertawa sinis. Hah, justru karena Bapak terlalu santai, saya harus tegas. Biar jadi pelajaran buat yang lain juga. Di tengah percakapan tegang itu, salah satu warga bernama Pak Slamet, seorang bapak paruh baya yang sering berbincang dengan Rudy, angkat bicara. Pak Polisi, Mas Rudy ini orang baik loh. Dia cuma pengen bantu keluarganya cari nafkah. Kasian dong, sekali-sekali dimaklumilah. Namun, Andi malah menoleh tajam ke arah Pak Slamet. Saya kerja sesuai aturan, Pak. Kalau mau komentar, silakan bikin surat ke kantor polisi saja, katanya dingin. Ucapan itu membuat warga semakin geram. Beberapa di antaranya mulai merekam kejadian ini menggunakan ponsel mereka. Salah satu video kemudian diunggah ke media sosial dengan caption, "Polisi tilang anggota TNI yang lagi jualan." Nasi kotak netizen meradang. Melihat reaksi warga, Rudy hanya bisa menghela napas dalam hati. Dia tahu situasi ini tidak akan selesai dengan mudah. Namun, sebagai seorang prajurit yang terlatih, dia memilih untuk tetap sabar dan tidak memperkeruh suasana. Baiklah Pak Polisi, kata Rudy akhirnya, menyerah pada keadaan. Saya ikuti prosedurnya. Silakan diproses. Namun, di balik senyum tipisnya, ada rasa kecewa yang mendalam. Baginya, ini bukan soal tilang atau helm. Ini tentang bagaimana seharusnya seorang aparat negara bisa lebih bijaksana dalam bertindak. Sementara itu, Bribka Andi tampak puas setelah menyelesaikan tugasnya. Dia mengembalikan buku tilang ke dalam saku, lalu masuk ke mobil patroli tanpa mempedulikan protes halus dari warga. Sebelum pergi, dia sempat menatap Rudy sekilas dan berkata, "Semoga lain kali lebih tertib, ya Pak." Motor tua milik Rudy ditinggalkan di tepi jalan. Sementara dia sendiri berjalan kembali ke warungnya dengan langkah pelan. Warga yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala. "Sabar Mas Rudy," ujar Bu Siti, pelanggan setia warungnya. Saat Rudy tiba, "Ini pasti ada hikmahnya." Rudy hanya tersenyum tipis. Dia tidak tahu bahwa kejadian ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa jam setelah insiden tilang di Jalan Doho, video yang direkam oleh salah satu warga mulai menyebar luas di media sosial. Dalam waktu singkat, unggahan tersebut menjadi viral. Caption provokatif seperti "Polisi tilang anggota TNI yang lagi berjuang cari nafkah" memicu perdebatan sengit di berbagai platform. Di warung nasi kotaknya, Serma Rudy masih sibuk melayani pelanggan. Namun, kali ini suasana berbeda. Banyak warga yang datang bukan hanya untuk membeli nasi kotak, tetapi juga untuk memberikan dukungan moral kepada Rudy. Beberapa bahkan membawa bingkisan atau memberikan uang secara sukarela sebagai bentuk solidaritas. "Mas Rudy, jangan sedih. Ini ujian dari Tuhan," kata Pak Slamet, tetangga sekaligus pelanggan setia Rudy, sambil meletakkan secarik uang di atas meja. "Kami semua tahu Bapak orang baik. Jangan biarkan masalah ini bikin Bapak patah semangat." Rudy tersenyum tipis, meski hatinya masih terasa berat. Dia tidak pernah menyangka bahwa insiden kecil pagi itu akan menjadi sorotan publik. Baginya, ini bukan soal dirinya sendiri, melainkan tentang bagaimana sikap arogan seorang aparat bisa menyakiti hati masyarakat kecil. Namun, di sisi lain, situasi ini juga membuatnya merasa dilema. Sebagai anggota TNI, dia selalu diajarkan untuk menghindari konflik yang dapat merusak hubungan antar institusi. Tapi kali ini, dia merasa harus bersikap, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya dan warga yang mendukungnya. Sementara itu, di kantor polisi wilayah Kediri, Bribka Andi mulai merasakan tekanan. Atasannya, AKP Hendra, memanggilnya ke ruang kerja untuk membahas insiden tersebut. "Andi,
Kamu tahu kan kalau kasusmu sudah viral? Tanya AKP Hendra dengan nada serius. Di layar komputernya, terpampang tangkapan layar video yang telah dilihat ribuan kali. Andi mencoba tetap tenang, meski ada rasa cemas di dalam hatinya. Pak, saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Itu pelanggaran lalu lintas biasa. Kenapa harus jadi besar begini? AKP Hendra menghela napas panjang. Ini bukan soal prosedur lagi, Andi. Ini soal persepsi masyarakat. Apalagi, orang yang kamu tilang ternyata anggota TNI. Kamu pikir ini tidak akan jadi masalah besar? Andi terdiam. Dia tidak tahu bahwa pria yang ditilangnya adalah anggota TNI. Saat insiden itu terjadi, dia hanya melihat seorang pengendara motor yang melanggar aturan. Sekarang, fakta bahwa pria itu adalah seorang tentara membuat segalanya semakin rumit. Di luar kantor polisi, beberapa wartawan lokal mulai berkumpul. Mereka ingin mendapatkan informasi langsung dari pihak kepolisian terkait insiden tersebut. Situasi ini semakin memperkeruh suasana, karena banyak warga yang mulai membandingkan sikap polisi dengan anggota TNI. Kenapa polisi kita begitu keras? Padahal, Mas Rudi cuma cari nafkah. Komentar salah satu warga saat diwawancarai oleh wartawan. Harusnya polisi lebih bijaksana. Mas Rudi kan sudah minta maaf. Kenapa masih ditilang? Tambah warga lainnya. Sementara itu, di dunia maya, diskusi semakin memanas. Akun-akun anonim mulai mengunggah foto-foto Serma Rudi saat bertugas sebagai tentara, lengkap dengan cerita tentang dedikasinya selama bertahun-tahun di Kesatuan TNI. Ada juga yang membagikan rekaman lamanya saat Rudi membantu korban banjir di daerah sekitar Kediri. Semua ini membuat citra Rudi semakin positif di mata publik. Namun, ada juga suara-suara yang membela polisi. Beberapa netizen berpendapat bahwa pelanggaran lalu lintas tetap harus ditindak tanpa pandang bulu. Kalau memang salah, ya harus ditilang. Apa bedanya sipil, polisi atau tentara? Semua harus patuh aturan. Tulis salah satu komentar di media sosial. Meski demikian, mayoritas netizen tetap mendukung Rudi. Bahkan, ada petisi online yang dibuat untuk menuntut keadilan bagi Rudi. Dalam waktu kurang dari sehari, petisi tersebut telah ditandatangani oleh ribuan orang. Di tengah semua ini, Rudi mencoba menjaga ketenangannya. Dia tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan merugikan pihak manapun. Namun, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang terjadi. Malam harinya, Rudi menerima telepon dari komandannya di Surabaya, Mayor Agus. Suara di ujung telepon terdengar tegas namun penuh perhatian. Rudi, saya sudah dengar kabar tentang insiden pagi tadi. Bagaimana keadaanmu? Apakah ada masalah serius? Tanya Mayor Agus. Terima kasih, Pak. Saya baik-baik saja. Tapi, saya khawatir ini bisa merusak hubungan antara TNI dan Polri. Jawab Rudi dengan nada rendah hati. Mayor Agus terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Biarkan kami yang menangani masalah ini. Yang penting, kamu tetap fokus pada tugasmu dan keluargamu. Jangan sampai masalah ini mengganggu mentalmu. Setelah menutup telepon, Rudi merasa sedikit lega. Dia tahu bahwa komandannya akan berusaha meredakan situasi. Namun, dia juga sadar bahwa masalah ini belum selesai. Esok harinya, ketika Rudi kembali membuka warungnya, dia dikejutkan oleh kedatangan seorang perwira tinggi TNI dari markas komando di Surabaya. Perwira itu datang bersama beberapa anak buahnya, membawa pesan resmi untuk Rudi. Serma Rudi, atas nama komando, kami ingin memastikan bahwa insiden ini tidak merugikan nama baik institusi. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, kata perwira itu. Rudi hanya bisa mengangguk pelan. Dia tahu bahwa langkah-langkah diplomatis sedang diambil. Namun, dia juga bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan dalam kasus ini? Pagi itu, suasana di kota Kediri terasa lebih tegang dari biasanya. Berita tentang insiden tilang yang melibatkan anggota TNI dan polisi telah menyebar ke seluruh penjuru kota. Media lokal mulai memberitakan kasus ini secara luas. Bahkan stasiun televisi nasional mengirim tim jurnalis.
untuk meliput langsung dari lokasi. Di warung nasi kotak milik Sherma Rudy, kerumunan warga semakin ramai. Mereka datang tidak hanya untuk mendukung Rudy, tetapi juga untuk menyuarakan protes terhadap tindakan polisi yang dianggap berlebihan. Beberapa spanduk bertuliskan, "Keadilan untuk Pak Rudy," dan "Polisi harus lebih bijaksana," mulai terlihat di sekitar warung. Namun, di tengah sorotan publik yang begitu besar, ada satu hal yang belum diketahui oleh banyak orang. Identitas sebenarnya dari Sherma Rudy Santoso. Pada hari ketiga setelah insiden tilang, sebuah video baru muncul di media sosial. Video tersebut diunggah oleh salah satu teman Rudy dari Kesatuan TNI, yang merasa prihatin melihat bagaimana kasus ini berkembang. Dalam video itu, terlihat Sherma Rudy sedang mengikuti upacara militer dengan seragam lengkap, termasuk baret merah, khas Kopassus, meskipun dia bukan anggota aktif Kopassus. Caption video itu berbunyi, "Inilah Sherma Rudy Santoso, anggota TNI yang ditilang saat sedang berjuang membantu keluarganya. Apakah ini cara kita memperlakukan pahlawan bangsa?" Video itu langsung meledak di media sosial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hashtag #NIAP keadilan untuk Rudy menjadi trending topik di Twitter Indonesia. Bahkan, beberapa tokoh publik seperti artis dan aktivis ikut bersuara mendukung Rudy. Sementara itu, di kantor polisi, Bribka Andi mulai merasa terjepit. Telepon dari atasan dan tekanan dari media membuatnya semakin cemas. Dia mulai menyadari bahwa masalah ini tidak lagi sekadar soal tilang lalu lintas, melainkan soal harga diri, institusi, dan persepsi publik. "Andi, kamu harus minta maaf kepada Pak Rudy," kata AKP Hendra dengan nada tegas. "Ini sudah bukan urusanmu sendiri lagi. Kalau kamu tidak bertindak cepat, citra kepolisian bisa semakin buruk." Andi terdiam. Selama ini, dia selalu percaya bahwa menjalankan tugas tanpa pandang bulu adalah bentuk profesionalisme. Namun, kali ini, dia mulai ragu. Apakah sikap kerasnya benar-benar tepat? Pada sore harinya, sebuah mobil dinas militer berhenti di depan warung nasi kotak Rudy. Dari dalam mobil, turun seorang perwira tinggi TNI berpangkat kolonel, didampingi beberapa ajudan. Warga yang melihat kedatangan mereka langsung terdiam, penasaran dengan apa yang akan terjadi. Kolonel itu mendekati Rudy, yang sedang menyapa pelanggan seperti biasa. Dia memberikan hormat militer kepada Rudy sebelum berbicara. "Sherma Rudy Santoso, atas nama komando, kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami. Kami juga ingin memastikan bahwa insiden ini diselesaikan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun," kata kolonel itu dengan nada tegas namun penuh hormat. Rudy hanya bisa tersenyum tipis. "Terima kasih Pak Kolonel. Saya hanya ingin masalah ini tidak merusak hubungan antara TNI dan Polri." Namun, kolonel itu memiliki rencana lain. Dia meminta Rudy untuk hadir dalam pertemuan resmi dengan pihak kepolisian keesokan harinya. Keesokan harinya, pertemuan resmi digelar di gedung Balai Kota Kediri. Acara itu disiarkan langsung oleh beberapa stasiun televisi dan platform media sosial. Di ruangan itu hadir Bribka Andi, AKP Hendra, Mayor Agus, serta Kolonel TNI yang datang kemarin. Setelah sambutan singkat dari pejabat daerah, giliran Kolonel TNI yang berbicara. Dia menyoroti pentingnya kerjasama antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara. Namun, dia juga menegaskan bahwa sikap arogan tidak dapat diterima dalam konteks pelayanan publik. "Kami tidak menuntut hukuman berat bagi siapapun. Namun, kami meminta agar kejadian seperti ini tidak terulang. Anggota TNI dan Polri adalah saudara sebangsa. Kita harus saling menghormati," kata kolonel itu dengan tegas. Giliran Bribka Andi untuk berbicara. Dia tampak gugup, tapi akhirnya maju ke podium. Saya ingin meminta maaf kepada Sherma Rudy Santoso atas tindakan saya yang mungkin terlalu keras. Saat itu, saya hanya berusaha menjalankan tugas sesuai prosedur. Tapi saya sadar, mungkin ada cara yang lebih bijaksana untuk menangani situasi itu, kata Andi dengan suara bergetar. Semua mata tertuju pada Rudy. Dia berdiri dari kursinya, lalu berjalan ke arah Andi,
Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya menerima permintaan maaf Anda, Pak Polisi. Semoga ke depannya kita semua bisa bekerja sama lebih baik lagi, kata Rudy dengan senyum tulus. Ruang pertemuan meledak dalam tepuk tangan meriah. Bahkan, beberapa wartawan langsung mengabadikan momen jabat tangan itu sebagai simbol rekonsiliasi. Beberapa hari setelah pertemuan resmi di Balai Kota Kediri, suasana di kota itu mulai kembali normal. Media lokal masih memberitakan insiden tersebut, tetapi intensitasnya mulai menurun. Publik tampak puas dengan permintaan maaf Bribka Andi, kan sikap rendah hati serma Rudy. Namun, bagi kedua tokoh utama, dampak dari insiden ini tidak serta-merta hilang begitu saja. Mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka, baik secara pribadi maupun profesional. Di warung nasi kotaknya, Serma Rudy kembali berjualan seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Warungnya kini menjadi semakin ramai, bukan hanya karena rasa masakannya yang enak, tetapi juga karena banyak warga yang ingin bertemu langsung dengan pahlawan kecil itu. Mas Rudy, ini ada pesanan tambahan dari toko sebelah, kata Bu Siti, salah satu pelanggan setia, sambil meletakkan uang di atas meja. Tolong tambahkan lauknya ya mas, kami semua bangga sama bapak. Rudy hanya tersenyum tipis. Dia tidak ingin membuat insiden ini terlalu besar dalam hidupnya. Baginya, ini hanyalah sebuah ujian yang harus dihadapi dengan ketenangan. Namun, di malam harinya, saat dia duduk sendirian di warung yang sudah tutup, pikirannya mulai melayang. Dia sadar bahwa insiden ini telah mengajarkan dia sesuatu tentang pentingnya kesabaran dan kerendahan hati. Meski dia adalah seorang anggota TNI, dia tetaplah manusia biasa yang bisa membuat kesalahan, seperti lupa memakai helm saat berkendara. Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan aku untuk tetap rendah hati. Gumam Rudy pelan sambil menatap langit malam yang cerah. Sementara itu, di kantor polisi, Bribka Andi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah insiden itu, dia sering diremehkan oleh rekan-rekannya, meskipun beberapa juga memberikan dukungan moral. Atasannya, AKP Hendra, memintanya untuk menjalani pelatihan tambahan tentang komunikasi dan etika pelayanan publik. Andi, kamu perlu belajar bagaimana berinteraksi dengan masyarakat. Tidak semua pelanggar lalu lintas buruk. Ada kalanya kita harus fleksibel, kata AKP Hendra selama sesi mentoring. Andi mengangguk pelan. Dia mulai menyadari bahwa sikap kerasnya selama ini mungkin terlalu berlebihan. Dia juga mulai membaca artikel-artikel tentang pentingnya empati dalam pelayanan publik. Suatu pagi, saat bertugas di jalan raya, Andi mendapati seorang ibu-ibu tua yang melanggar aturan lalu lintas karena tidak memakai helm. Alih-alih langsung menilang, dia mencoba mendekat dengan sikap yang lebih ramah. Bu, kenapa tidak pakai helm? Ini kan untuk keselamatan ibu, tanya Andi dengan nada lembut. Ibu itu tampak gugup. Maaf Pak Polisi, helm saya rusak dan saya buru-buru ke pasar. Alih-alih memberikan tilang, Andi memberikan peringatan lisan dan menyarankan ibu itu untuk memperbaiki helmnya segera. Lain kali hati-hati, ya Bu, jangan sampai kejadian buruk menimpa ibu, katanya sambil tersenyum. Ibu itu hanya bisa mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih Pak Polisi, semoga Tuhan membalas kebaikan Bapak. Momen itu membuat Andi merasa lega. Untuk pertama kalinya, dia merasakan kepuasan yang berbeda dari pekerjaannya. Bukan karena menegakkan aturan tanpa pandang bulu, tetapi karena bisa membantu orang lain dengan cara yang lebih bijaksana. Insiden ini juga membawa dampak positif bagi hubungan antara TNI dan Polri di wilayah Kediri. Pihak Komando TNI dan kepolisian setempat sepakat untuk mengadakan program kolaborasi dalam rangka meningkatkan sinergi kedua institusi. Salah satu program tersebut adalah pelatihan bersama tentang pelayanan publik dan penanganan konflik. Kita tidak bisa lagi bekerja sendiri-sendiri. TNI dan Polri adalah saudara sebangsa. Kita harus saling mendukung, kata Kolonel TNI dalam sambutan pembukaan program tersebut. Program ini dihadiri oleh puluhan anggota TNI dan polisi dari berbagai kesatuan. Di antara peserta, ada Serma Rudy dan Bribka Andi. Awalnya, mereka merasa canggung bertemu lagi. Namun, setelah beberapa sesi diskusi, mereka mulai berbicara satu sama lain.
Saya benar-benar menyesal atas apa yang terjadi waktu itu, Pak Rudi, kata Andi dengan nada tulus. Rudi tersenyum tipis. Saya juga minta maaf kalau waktu itu kurang kooperatif. Kita sama-sama belajar dari kejadian ini, ya Pak Polisi. Mereka berjabat tangan erat, disaksikan oleh rekan-rekan mereka yang ikut tersenyum. Beberapa minggu setelah insiden tilang viral itu, suasana di kota Kediri benar-benar kembali normal. Warung nasi kotak milik Serma Rudi tetap ramai dikunjungi warga, meski tidak lagi menjadi sorotan media. Bagi Rudi, kehidupan sehari-hari kini terasa lebih ringan. Dia tetap rendah hati, namun ada satu hal baru dalam dirinya, rasa syukur yang lebih mendalam atas apa yang dimilikinya. Suatu sore, saat dia sedang membersihkan meja plastik di warungnya, seorang pria parubaya mendekatinya. Pria itu adalah Pak Slamet, tetangga sekaligus pelanggan setia yang sering membantu menyemangati Rudi selama masa-masa sulit. Mas Rudi, bagaimana rasanya jadi selebriti dadakan? Tanya Pak Slamet sambil tersenyum lebar. Rudi tertawa kecil. Ah, Pak Slamet, saya bukan selebriti. Saya cuma orang biasa yang kebetulan mengalami ujian kecil. Yang penting, kita semua bisa belajar sesuatu dari kejadian itu. Pak Slamet mengangguk setuju. Betul, Mas. Kamu sudah menunjukkan kepada kita semua tentang arti kesabaran dan kerendahan hati. Bahkan, ketika kamu ditilang, kamu tetap tenang dan tidak marah. Rudi hanya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa insiden itu bukan sekadar soal dirinya sendiri. Ini adalah pengingat bahwa setiap orang, terlepas dari profesinya, memiliki peran penting dalam masyarakat. Dan, sebagai anggota TNI, dia merasa bertanggung jawab untuk menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Di sisi lain, Bribka Andi juga mulai menemukan makna baru dalam pekerjaannya. Setelah mengikuti pelatihan tambahan tentang komunikasi dan empati, dia semakin disiplin dalam menjalankan tugas, namun dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Suatu pagi, saat bertugas di persimpangan jalan, dia bertemu seorang anak kecil yang melintas sambil membawa bekal makan siang untuk ibunya yang bekerja di pasar. Anak itu hampir saja tertabrak motor karena kurang hati-hati menyeberang. Tanpa ragu, Andi langsung menghentikan kendaraan dan membantu anak itu menyeberang dengan aman. Terima kasih, Pak Polisi, kata anak itu dengan senyum polos. Andi hanya tersenyum balik. Dulu, dia mungkin akan langsung menegur keras anak itu atau bahkan mencatat nomor pelat kendaraan yang nyaris menabraknya. Namun, sekarang dia memilih untuk bersikap lebih bijaksana. Anda harus lebih hati-hati ya, Nak, katanya sambil mengelus kepala anak itu. Momen-momen seperti ini membuat Andi merasa bahwa pekerjaannya bukan hanya tentang menegakkan aturan, tetapi juga tentang melindungi dan membantu masyarakat. Insiden tilang itu juga meninggalkan dampak positif bagi hubungan antara TNI dan Polri di wilayah Kediri. Program kolaborasi yang diadakan beberapa waktu lalu ternyata berhasil membangun rasa saling hormat dan pengertian di antara kedua institusi. Salah satu hasil nyata dari program ini adalah dibentuknya tim gabungan TNI Polri untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat seperti banjir atau tanah longsor. Serma Rudi dan Bribka Andi bahkan dipilih sebagai anggota inti tim tersebut. Kita harus bekerja sama demi kebaikan masyarakat, kata Kolonel TNI dalam pidato pembukaan tim gabungan. Serma Rudi dan Bribka Andi saling bertukar pandang saat mendengar pernyataan itu. Mereka sadar bahwa meskipun berasal dari institusi yang berbeda, mereka memiliki tujuan yang sama, melindungi dan melayani bangsa. Beberapa bulan kemudian, Serma Rudi akhirnya kembali bertugas aktif di Surabaya. Sebelum berangkat, dia mengucapkan salam perpisahan kepada warga sekitar yang selama ini mendukungnya. Terima kasih banyak atas semua doa dan dukungan kalian. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian, kata Rudi dengan mata berkaca-kaca. Sementara itu, Bribka Andi terus menjalani tugasnya dengan sikap yang lebih bijaksana. Dia tidak lagi dikenal sebagai polisi arogan, melainkan sebagai aparat yang peduli dan dekat dengan masyarakat.